Shalom, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Saat ini kita akan belajar tentang satu materi dengan judul yaitu keluarga kuat melahirkan pribadi yang kuat. Adapun ayat pendukung Alkitab yang mendukung pembelajaran kita saat ini adalah dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27 dan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-42. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, menganalisis masalah perceraian yang terus meningkat. Yang kedua, memaknai keluarga yang membangun rumah di atas Kristus. Yang ketiga, menghayati keluarga sebagai pondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Yang keempat, menjelaskan aspek-aspek karakter bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga adalah hal yang penting di dunia ini. Jikalau kita bisa melihat ada keluarga yang kuat, maka di dalamnya pasti ada pribadi-pribadi yang kuat. Tetapi jikalau kita melihat keluarga yang ada di lingkungan kita mudah rapuh, mudah putus asa, berarti di dalam kehidupan keluarga yang ada di dalamnya atau anggota keluarganya, berarti juga memiliki pribadi yang mudah rapuh, mudah putus asa, atau dia tidak kuat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat kejadian-kejadian yang sering menimpa atau menjadi tantangan bagi keluarga. Yang pertama, adanya pertengkaran antara suami dan istri. Adanya KDRT, entah itu suami memukul istri atau orang tua memukul anak. Dan yang sering terjadi adalah suatu perceraian. Selain itu, masih ada juga hal-hal yang menjadi masalah di dalam keluarga, yang keluarga masa kini yang terus saja terjadi, yaitu adalah keterlibatan anggota keluarga dalam narkotika. Entah dia memakai atau sebagai pengedar. Adanya banyaknya para remaja yang terjerat yang namanya seks bebas. Itu akibat semua dari pergaulan bebas. Ada juga anak-anak yang sudah tidak lagi taat kepada orang tua. Bahkan yang sering kita lihat di televisi atau di berita atau di koran-koran ketika kita membaca adalah soal perebutan harta warisan yang mengakibatkan pembunuhan, pertikaian antara keluarga, dan sebagainya. Mengapa permasalahan dalam rumah tangga mengakibatkan perceraian? Itu karena di dalam suatu keluarga sudah tidak ada lagi yang namanya kasih sayang. Sudah tidak ada lagi ketentraman. Sudah tidak ada lagi perhatian. Sehingga perceraian terjadi dalam kehidupan setiap keluarga, bahkan keluarga Kristen sekalipun. Kita bisa melihat artikel yang ditulis pada tanggal 14 September pada tahun 2013, di mana angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Dan itu sudah terjadi. Bahkan pada kondisi saat ini pun, di televisi juga pernah kita melihat bahwa tingkat perceraian sangat tinggi diakibatkan ekonomi, kurangnya kasih sayang. Tidak adanya lagi perhatian di dalam keluarga. Yang menjadi pertanyaan dalam kita adalah, kenapa hal itu? Di mana nilai-nilai kasih dan kesetiaan yang ada di dalam keluarga? Dan mengapa perceraian itu dapat terus meningkat? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai keluarga Kristen dalam menyikapi perceraian? Yang harus disingkapi oleh keluarga Kristen adalah kita bisa membaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya ia sama seperti orang yang bijaksana
yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-26 mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Di dalam Matius pasal yang ke-27, pasal 7 ayat yang ke-24 hingga 27 ini, menceritakan tentang dua macam orang. Yang pertama orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Untuk menjadi keluarga yang kuat dan kokoh, kita harus menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu di atas dasar Yesus Kristus. Jikalau kita tidak membangun rumah kita atau keluarga kita di atas Yesus Kristus, ketika badai datang, ketika tantangan datang, ketika cobaan datang dalam kehidupan kita, pasti kita akan merasa rapuh, bahkan hancur. Tetapi kalau kita memiliki keluarga yang kuat, berarti kita harus mendengarkan setiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab, mengikuti perkataan yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita, bukan cuma mendengarkan tetapi melakukannya di dalam kehidupan. Sehingga ketika badai datang, tantangan datang dalam keluarga kita, kita kuat karena kita berdiri di atas Yesus, karena Yesus yang menopang kehidupan kita. Tetapi kalau orang yang bodoh atau keluarga yang rapuh digambarkan sebagai orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi ketika tantangan datang, ketika cobaan datang, kehidupan keluarganya akan hancur. Sehingga terjadilah perceraian. Karena kenapa? Keluarga yang rapuh atau orang yang bodoh, dia cuma mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia mendengarkan apa yang dikatakan Yesus Kristus dalam Alkitab. Tetapi dia sama sekali tidak melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga mereka menjadi rapuh. Pribadi-pribadi yang di dalamnya pasti mudah rapuh. Bahkan mudah menyerah menjalani kehidupan ini. Sehingga keluarga tersebut akan tercerai-berai atau terjadi perceraian. Untuk lebih kuat lagi, kita harus bisa mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan di dalam setiap diri kita. Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu apa yang perlu kita tingkatkan dan apa yang perlu kita hilangkan dalam kehidupan kita. Sikap-sikap kita yang menjadi kelemahan kita, kita tinggalkan, kita abaikan, jangan kita mengikutinya terus. Tetapi marilah kita mengidentifikasi kelebihan kita, kita terus tingkatkan untuk lebih lagi berjalan menurut kehendak Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasalnya kedua ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu merupakan perbuatan jemaat mula-mula yang dapat kita contohi. Keluarga yang kuat harus mencontohi perbuatan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yaitu apa? Pribadi atau keluarga Kristen tiap hari harus bertekun di dalam pengajaran Yesus, rasul-rasul, atau apa yang diajarkan Alkitab. Kita harus merenungkan setiap hari kebenaran firman Tuhan itu, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, persekutuan bersama. Dalam persekutuan kita harus adanya saling komunikasi, adanya persekutuan entah pagi atau siang atau malam di dalam setiap keluarga kita. Kita berdoa, menyanyi bersama, kita saling menguatkan antara anggota keluarga. Yang ketiga, berkumpul dan memecahkan roti untuk melakukan perjamuan kudus. Ini melambangkan bagaimana karya penyelamatan Allah, karya penyelamatan Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Untuk itu, setiap keluarga harus menceritakan bagaimana karya Allah melalui Yesus Kristus yang luar biasa untuk melakukan hal penebusan dosa terhadap setiap kita yang berdosa. Dan yang keempat adalah berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. Kita harus saling mendoakan agar kita dapat kuat bahkan teguh.
contoh membiasakan kehidupan rohani di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang kuat. Yang pertama, di pagi hari kurang lebih 10 menit, marilah kita bersama-sama beribadah, berdoa, agar kita diberikan kekuatan untuk menjalani sepanjang hidup ini. Begitu juga dengan agama yang lain juga seperti itu. Mereka, kalau yang Islam setiap subuh mereka harus sholat 5 waktu. Itu menandakan bahwa mereka juga bisa menjadi keluarga kuat. Kita juga harus seperti itu. Ada di pagi hari, kita harus menyediakan waktu 10 menit untuk berdoa bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama. Yang kedua, di siang hari sebelum atau sesudah makan, kita dengan rutin mengajarkan kepada anggota keluarga tentang doa Bapa kami, hukum kasih, hukum Taurat yang sudah diajarkan di dalam Alkitab. Kita harus ajarkan itu kepada setiap anggota keluarga kita, supaya mereka dapat mengingat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan yang terakhir, contoh membiasakan diri di malam hari itu sesudah atau sebelum belajar, kita lakukan pembacaan Alkitab. Kita merenungkan apa isi Alkitab, dan kita renungkan apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari dalam melakukan aktivitas kita hingga pada malam hari. Ya, bukan saja hanya berdoa bersama, kita juga harus ke gereja bersama, membaca kebenaran firman Tuhan bersama, bahkan duduk bersama sebagai tanda komunikasi kita kepada Tuhan. Ada aspek karakter bangsa yang mendukung pribadi yang kuat, yang mendukung keluarga yang kuat, atau kita dapat menjadi pribadi yang kuat. Selain kerohanian kita yang baik, ada juga aspek karakter bangsa yang mendukung pribadi kita untuk menjadi kuat. Yang pertama adalah religius. Religius itu berarti bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana sikap kita kepada Tuhan, bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. Itu religius, ya. Yang kedua adalah kita harus bersikap jujur, karena orang yang jujur itu pasti akan menjadi suatu kepercayaan. Jangan kita tidak dipercayai, tetapi kita harus berkata kejujuran yang benar-benar. Jika dikatakan tidak, tidak. Jika iya, iya. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi berarti kita sebagai umat manusia harus saling bertoleransi antara satu dengan yang lain. Antara agama, antara suku, ras, budaya, kita harus saling menghargai. Karena kita berada di Indonesia yang memiliki 5 pulau besar, yang memiliki budaya berbeda, yang memiliki suku, agama yang berbeda. Bahkan kita hidup di dalam pluralisme. Yang keempat adalah disiplin. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk dapat lebih maju, untuk dapat lebih kuat di dalam menjalani kehidupan. Kita harus memiliki kedisiplinan diri. Ketika kita tidak disiplin, kita tidak bisa mencapai, kita tidak bisa menjadi orang yang kuat, tetapi kita akan menjadi orang yang malas. Tetapi kita harus hidup pada saat ini untuk menjadi pribadi yang kuat. Kita harus mendisiplinkan diri kita. Apa saja itu, harus kita mendisiplinkan diri. Hal yang kelima adalah kerja keras. Kita sebagai anggota keluarga atau keluarga harus terus bekerja keras untuk membiayai setiap kehidupan kita pada saat ini. Tanpa kerja keras, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bekerja keras dan berkat Tuhan itu pasti akan ada jikalau kita mau bekerja keras. Kita juga harus, yang keenam, kita harus memiliki pemikiran atau konsep yang kreatif untuk mendapat inovasi-inovasi yang baru, ide-ide yang baru, entah itu dalam pekerjaan, dalam studi kita, atau apapun. Kita harus memiliki ide-ide yang kreatif. Yang berikutnya, kita harus mandiri. Bukan berarti tidak tergantung kepada orang, tapi jangan sering tergantung kepada orang lain. Kita melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, entah itu menyapu, cuci piring, membersihkan tempat tidur. Marilah kita lakukan secara mandiri dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang kuat.
Yang kedelapan adalah demokrasi. Demokrasi yang ada di Indonesia. Menghargai setiap pendapat, menghargai setiap tindakan yang positif di dalam setiap kehidupan manusia. Ada juga yang kesembilan, rasa ingin tahu. Jadi kita perlu memiliki rasa ingin tahu dari segala hal apa saja. Bukan berarti kepo, tetapi kita tahu apa yang baik, apa yang benar. Jadi kita terus mencari tahu apa yang menjadi kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Yang ke-10 adalah semangat bangsa. Kita harus semangat dalam bangsa ini. Yang ke-11 adalah cinta tanah air. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita berada di bangsa Indonesia, kita harus mencintai tanah air kita. Karena kita memiliki budaya yang sangat beragam. Kita memiliki negeri yang sangat kaya. Potensial, kebudayaan, pariwisata yang begitu indah. Jadi kita perlu mencintai tanah air kita. Yang ke-12, menghargai prestasi. Kita harus menghargai setiap prestasi yang sudah ada. Entah itu kita yang mendapat prestasi atau orang lain. Kita harus saling menghargai. Yang ke-13 adalah bersahabat. Kita menjalin komunikasi kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Entah itu teman, keluarga, kerabat kerja, saudara, apapun itu. Mari kita menjalin komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik di antara sesama kita. Yang keempat adalah 14 adalah cinta damai. Cinta damai berarti tidak ingin ada pertikaian. Jika ada masalah diselesaikan secara baik-baik. Kita tidak perlu harus terjadi pertengkaran, tapi marilah kita cinta damai sehingga kita makin kuat di dalam Tuhan. Yang ke-15 adalah gemar membaca. Gemar membaca berarti kita dapat memiliki wawasan lagi yang lebih luas dengan membaca. Karena buku-buku merupakan jendela dunia. Kita dapat mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Tetapi ingat, yang kita baca adalah buku bacaan yang positif, bukan buku bacaan yang berbau negatif, tetapi yang berbau-bau positif. Yang ke-16 adalah mencintai lingkungan atau peduli terhadap lingkungan kita sendiri. Kita membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita. Kita menanam pohon, bisa di pantai, bisa di gunung. Kalau kita ada kegiatan sosial, membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak mau hambur-hamburkan sampah dengan sembarangan, tetapi marilah kita menjaga kelestarian lingkungan kita. Yang ke-17 adalah peduli sosial. Peduli dengan sesama kita yang membutuhkan, saling membantu. Apalagi di mana terjadi gempa, mungkin terjadi bencana di sekitar. Marilah kita sama-sama membantu, meringankan beban setiap orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan setiap pertolongan kita. Yang ke-18 adalah tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Ketika kita diberikan pekerjaan, kita harus bertanggung jawab. Sebagai seorang siswa berarti tanggung jawab kita sekarang adalah apa? Belajar. Jadi kalian harus belajar. Di sekolah kalian harus belajar. Belajar dengan sebaik-baiknya untuk menggapai setiap cita-cita yang kalian inginkan. Di rumah, tanggung jawab pekerjaan rumah mungkin. Membantu orang tua, membersihkan rumah, dan sebagainya. Itulah tanggung jawab. Dan ingat, tanggung jawab juga kita kepada Tuhan apa? Merenungkan, berdoa, membaca, serta melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Itulah materi kita pada saat ini. Untuk menjadi pribadi yang kuat atau keluarga yang kuat, akan menghasilkan pribadi yang kuat, kita harus memiliki kehidupan rohani yang baik. Kita harus juga memiliki aspek-aspek karakter bangsa. Jadi kesimpulannya pada saat ini adalah yang pertama, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumbuh seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, kesimpulan kita yang kedua adalah keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh, berakar dalam Kristus.
Demikian, terima kasih atas perhatian anak dan didik sudah mendengarkan materi kita pada saat ini. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.